Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Nopiana SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500128004 pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Khalifah Depok kelas 3 dengan materi perilaku akhlak terpuji berbakti kepada orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, berjumpa lagi dengan Bunda di pelajaran PAIDB. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Supaya tambah semangat lagi Bunda kan. Gila. Selamat pagi. Pagi. Masya Allah, luar biasa pagi hari ini semangatnya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa biasanya yang memimpin doa? Askia. Silakan Askia maju ke depan. Kita akan membaca doa surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Silakan Askia dipimpin. Duduk yang rapi. Ada berdoa. Mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Askia. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelumnya Bunda akan cek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ken? Oke, Bunda akan absen dulu ya. Oke. Askia Almira Anwar. Pradi Dharma. Quinsa Kiana. Nabila Septia Putri. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Silakan teman-teman berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siap ya? Silahkan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, menerkam, menerjang, tak gentar, menyerang. Majulah, tak gentar. Nah, oke. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Coba tepuk semangat, dang ding dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung.
dan dah. Ha aha ma aha aha mat. Semangat. Alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum kita mulai Bunda akan cek kerapihannya dulu. Coba periksa pakaiannya sudah rapi belum? Coba diperiksa dulu. Di kolongnya ada sampah nggak ya? Kalau ada diambil dan dibuang ya. Nah, sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Coba, kalau bundanya menerangkan, apa yang harus kalian lakukan? Mendengarkan. Iya. Ya, jadi kalau nanti ada yang mau ke toilet, apa dulu? Minta izin dulu ya. Izin dengan sopan ya. Kita akan membaca surat pendek dulu sebelum kita mulai. Kita akan membaca surat pendek terlebih dahulu supaya kita dalam pembelajaran ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita akan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran baru, Bunda mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Coba. Belajar mengenal Allah. Mengenal Allah. Sudah kenal belum sama Allah? Mengenal Allah, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil Allah. Semuanya ya. Nah, apa ini? Kita akan lanjut ke materi bab 3. Apa coba? Tentang apa ya? Bab 3 ini? Iya, belajar akhlak terpuji. Belajar akhlak terpuji. Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Coba silakan dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa teman-teman? Coba dibaca. Maryam, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Membaca teks dan memperhatikan tulisan guru bisa diharapkan mampu memahami bahwa berbakti kepada orang tua dan berakhlak terpuji kepada keluarga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Iya, itu dia. Nah, supaya lebih semangat, kita akan menyaksikan sebuah video. Ya, tunggu. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, itu tadi video tentang berbakti kepada orang tua. Coba, menurut kalian, apa pendapat kalian setelah menonton video tadi? Coba. Tadi Nusa bilang kalau mama itu superhero. Ya,
Terus Nusa juga tadi bilang mama itu alarm. Ya. Maksudnya superhero itu apa ya? Kuat, apa aja dilakukan. Mama kita, ibu kita. Dia udah nyiapin sarapan kita, terus cuci baju kita, rapihin rumah. Apalagi banyak pekerjaannya itu 24 jam loh. Sayang nggak kalian sama ibu kalian? Sayang. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita sayang kepada orang tua sebagai anak nih? Mendoakannya. Hafal doanya? Simak ya. Nah. Oke. Nah, kalian disimak. Oke, kita hari ini akan mempelajari perilaku terpuji adalah kepribadianku. Mana salah satu topik pembelajaran kita hari ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ya, berbakti kepada guru dan menghormati orang lain. Nah, yang akan kita pelajari hari ini salah satunya adalah satu dulu nih, berbakti kepada orang tua. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak yang berbakti pada kedua orang tua. Nah, coba kalian sudah masuk belum ke dalam ciri-ciri ini? Coba, ciri-ciri yang pertama coba Askia baca. Berkata sopan dan lembut. Sudahkah kalian kalau bicara sama ibu atau ayahnya berkatanya lembut, sopan, gak teriak-teriak gitu? Sudahkah? Panggil doang. Ya, ingat ya, suara kita tidak boleh lebih kencang atau lebih keras dari orang tua kita. Jangan teriak ya, kalau minta sesuatu, minta tolong ke orang tua itu jangan sambil teriak. Bisa lah berkata dengan sopan dan lemah lembut. Ya, itu ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, coba Kinanti. Apa ciri yang kedua? Mentaati perintah orang tua. Coba contohnya apa ya? Mentaati perintah orang tua. Misal kalau disuruh sholat, kalian lagi asik nih main game, disuruh sholat. Coba kira-kira langsung pergi ambil wudhu atau nanti dulu? Nah, kalau sekarang sudah tahu kalau anak yang berbakti ke orang tua itu mentaati perintah orang tua, jadi harus bergegas. Kalau udah disuruh sama orang tua, kalian harus segera lakukan. Nggak boleh ditunda-tunda, apalagi bilang, nanti, nggak mau, capek. Ya, jangan ya. Nah, oke, yang ketiga, ciri yang ketiga, coba Asya baca. Selalu mendoakan. Kayak tadi yang kita baca doanya, Robbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Suka nggak doain orang tuanya? Sering. Apa sering? Sering ya. Doakan orang tuanya minimal setiap habis sholat. Doakan ya, supaya orang tua kita selalu sehat, selalu menemani kita sampai kita nanti tua nanti. Ya. Yang keempat, coba Nabila. Ciri yang keempat apa? Menjaga nama baiknya, ya. Jaga baik-baik, jangan kita ini mencoreng nama keluarga. Jaga nama keluarga itu dengan baik, dengan berperilaku yang baik, akhlak yang baik. Oke, ciri yang kelima, Quinsa. Mencium tangan ridhonya. Kalau mau berangkat ke sekolah suka mencium tangan ibunya atau kedua orang ayah? Suka? Ya, cium tangannya kalau mau kemana-mana berpamitan. Cium tangannya, minta ridhonya.
Ya, doakan. Ibu doakan hari ini Askia mau sekolah. Semoga Askia bisa mendapat ilmu baru yang bermanfaat. Ya. Yang keenam, mendengarkan nasihat. Kalau orang tua menasihati kita, dengarkan, jangan dibantah. Nggak boleh dibantah ya. Dengarkan, selama nasihat itu baik, kalian dengarkan dengan baik. Nggak boleh ngelawan, ya. Nggak boleh membangkang. Oke, nah ini dia tadi ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua ini masuk nih ke semua kriteria ciri-ciri ini ya. Amin, insya Allah ya. Selanjutnya, nah menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya ya supaya kita tuh tumbuh rasa bahwa kita itu berbakti kepada orang tua, supaya kita tuh berbakti kepada orang tua, taat sama orang tua. Nah, pertama, cara menumbuhkannya yaitu menyadari perjuangan orang tua. Orang tua kalian bekerja semua? Bekerja. Berangkat pagi, pulang malam. Kadang ketemu, kadang enggak ya? Ya. Nah, menyadari perjuangan orang tua kita itu berjuang mencari nafkah untuk keluarganya supaya kita bisa sekolah yang layak. Itu mereka berjuang untuk kalian, masa depan kalian supaya lebih cerah ya. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan baik. Kalau sama orang tua seperti tadi, komunikasinya yang sopan dan lembut, yang baik-baik, jangan ucapkan kata-kata yang kasar, ucapkan kata-kata yang baik. Yang ketiga, mendoakan orang tua, doain terus kita. Salah satu bentuk cara menumbuhkan kita untuk berbakti kepada orang tua, doain terus orang tuanya ya, doakan minimal selepas sholat ya, kalian selalu doakan. Kemudian belajar bersyukur ya. Yang kelima, membiasakan membantu. Suka nggak membantu ibunya di rumah? Bantuin nyapu, bantuin masak. Suka tidak? Ayo, sekarang sudah besar kalian ya. Sudah kelas 3. Jadi kalian sudah bisa nih membantu meringankan pekerjaan rumah. Nih, bantu nyapu, menyapu, ngepel, atau cuci baju sendiri ya. Nah, pokoknya kalian belajar membantu kedua orang tua. Kemudian belajar dari teladan. Belajar dari teladan. Kita bisa mencari kisah-kisah keteladanan Nabi, misalkan yang berbakti kepada orang tua. Nanti kita akan saksikan video kisah keteladanan Nabi Ismail. Nanti kalian akan lihat ya. Allah Ta'ala. Ikan bunda lanjut. Nah, sebelum nanti kita akan mengisi LKPD, ya kalian nanti akan berkelompok, membuat kelompok. Sebelum kita membuat kelompok, kalian akan menyaksikan dulu video kisah keteladanan Nabi Ismail yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, siap ya. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Sayyidah Hajar. Sebelumnya Nabi Ibrahim telah memiliki istri bernama Sayyidah Sarah. Namun, di umur pernikahannya yang terbilang tua, ia tak dikaruniai anak. Nabi Ismail kecil lahir dan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu keduanya dan menaati perintah-perintahnya. Nabi Ismail juga diketahui sering membantu ibunya untuk bawa ternak yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu kali ketika Nabi Ismail telah pada umur dewasa, selama 3 kali, Nabi Ibrahim selalu bermimpi memerintahkan untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail. Ia sempat tak percaya dan mengira mimpi tersebut datang dari setan. Nabi Ibrahim. Nah, itu tadi teman-teman video tentang keteladanan Nabi Ismail alaihi salam yang mematuhi perintah ayahnya untuk disembelih. Nah, Nabi Ismail saking patuhnya dia nurut sama
ayahnya Ibrahim rela disembelih. Oh, saking patuhnya karena itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik teman-teman, sekarang Bunda akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, Bunda akan menamakan kelompok yang pertama kelompok Ar-Rahman ya. Nama kelompoknya Ar-Rahman. Yang kedua, kelompok kedua Ar-Rahim, dan kelompok ketiga Al-Malik. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Ya, silakan dikerjakan per kelompok bersama-sama diskusi. Berdiskusi bersama-sama, silahkan. Ya, silahkan ditulis nama kelompoknya dulu ya. Tulis nama kelompok. Nanti diisi setiap lembarnya. Diskusi dulu. Ayo, gambar pertama apakah? Gambar apakah yang gambar pertama ini? Kan. Cara berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Di gambar ini? Caranya seperti apa? Ya. Nah, cara berbakti kepada orang tua, bagaimana itu? Dengan cara apa dia melakukannya? Ayo, silakan berdiskusi, Maryam. Kedua orang tua. Sedang apa ini? Oke, sekarang adalah kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian bersama kelompoknya masing-masing. Oke, perwakilan boleh 2 orang mempresentasikan ke depan kelas. Ya, oke, kelompok Al-Malik, tepuk tangan dulu dong. Oke, coba jelaskan lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang pertama, jelaskan. Jadi ini untuk yang pertama kami menjawab berpamitan atau mencium tangan orang tua. Ya. Karena itu gambarnya ya lagi salim. Ya. Terus yang kedua itu mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua, ya. Yang ketiga ini kita dapat sedikit bantu dari Bunda, yaitu belajar dengan orang tua. Belajar bersama dengan orang tua. Ya. Yang ini adalah memberi kasih sayang kepada orang tua. Memberi kasih sayang kepada orang tua. Lalu ini adalah mendengarkan nasihat orang tua. Ya, terus yang terakhir adalah membantu membersihkan rumah. Iya, membantu membersihkan rumah. Ini adalah sikap berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan dan teman-teman untuk kelompok Al-Malik. Kerja yang bagus. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok Ar-Rahman untuk mempresentasikan. Silakan, 2 orang. Silakan. Di lembar, ya, lembar kedua. Di sini silakan. Nah, silakan dibaca. Oke. Apa pertanyaannya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Ya. Jawabannya? Yang kencang, kencang. Suaranya yang kencang. Semakin bantu dan menghormati orang tua. Sebutkan 3 ciri-ciri sikap berbakti kepada kedua orang tua. Bantu orang tua dan mendoakan. Terus? Contoh sikap berbakti pada kedua orang tua. Nah, contoh sikap. Tidak membantah orang tua. Oh iya, keren, Masya Allah, jawabannya betul.
Ya. Selanjutnya kelompok Ar-Rahim untuk mempresentasikan, silahkan. Dua orang mewakili. Yuk. Oke. Ini dua saja. Ini sama. Oke, gambar pertama, sikap berbakti kepada orang tua. Apa itu? Orang tua. Ya, mencium tangan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Ya. Juga belajar bersama. Iya, oke. Lihat. Oke, baik, terima kasih. Keren semuanya sudah berhasil menyelesaikan diskusi mengenai berbakti kepada orang tua. Oke, kayaknya ngantuk nih teman-teman ya. Coba Bunda mau tes tepuk semangatnya, coba. Tepuk semangat. Semangat. Nah, alhamdulillah kita sudah memaparkan materi, sudah berdiskusi, dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, hebat semuanya ya, dari ketiga kelompok semuanya berhasil menyelesaikan tepat waktu. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Hebat, dan jawabannya semuanya benar ya, keren, hebat ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu sebagai penutup dari Bunda dari materi hari ini, yaitu materi berbakti kepada orang tua, yaitu perilaku terpuji adalah cerminan keimanan kita. Jadikan akhlak mulia sebagai kebiasaan sehari-hari. Mulailah dengan berbakti kepada orang tua, guru, dan menghormati orang lain. Nah, minggu depan di pelajaran berikutnya kalian akan belajar mengenai berbakti kepada guru, karena guru juga merupakan orang tua kedua kalian, yaitu orang tua di sekolah. Oke, sekarang Bunda akan refleksi. Coba dari pelajaran yang sudah pelajari hari ini, apa manfaat yang sudah kalian dapatkan? Kinan? Kita bisa belajar untuk berbakti kepada orang tua Ya, lebih sayang lagi sama orang tua ya. Setelah kita tahu, kita jadi lebih sayang lagi sama orang tua. Ya, lebih patuh lagi sama orang tua. Kemudian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian dan di kehidupan kalian sehari-hari. Bisa menjadikan kalian lebih dekat lagi kepada orang tua kalian dan juga lebih sayang lagi ya, dan lebih sering lagi berdoanya ya. Mendoakan orang tua kita. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu pemaparan Bunda hari ini, materi kita hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Sekian dari Bunda, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.